Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin Pak Kiai Holil Nafis menjelaskan lagi dan mengingatkan lagi mungkin Pak Kiai. Karena begini, kok saya terganggu, terusik dengan pernyataan, keterangan, informasi yang disampaikan oleh Mas Sutanto tadi. Agak miris nih, dalam kurun waktu 4 bulan, Jakarta, maksudnya ini peristiwa yang terjadi di Jakarta, di Semarang, dan juga di Surabaya ini. Jangan-jangan dengan adanya ini, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Makanya pagi ini mendengarkan penuturan dari narasumber kami itu harus komprehensif, harus jelas gitu. Pak Kiai, terusik nggak Pak Kiai? Khawatir nggak Pak Kiai? 4 bulan 3 kasus, jangan-jangan setelah ini, oh bisa, gitu loh. Nauzubillah min dzalik. Iya, kalau kita buka beberapa jurnal, banyak penelitian tentang bagaimana pengesahan pengadilan terhadap nikah beda agama. Kita udah buka beberapa jurnal. Dan itu kasusnya menjadi solusi orang yang buta karena cinta. Ketika tidak dapat restu secara pemerintahan yang sah, mereka solusinya kemana? Ke pengadilan. Makanya nggak bisa didaftarkan di KUA, karena di peraturan Menteri Agamanya yang turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu dicatatkan di KUA. Kalau sah menurut agama. Nah, kita mulai dari undang-undang, kompilasi hukum Islam, fatwa ulama, MUI, NU, dan Muhammadiyah, artinya ormas besar di Indonesia itu nggak ada yang melegalkan nikah beda agama. Akhirnya mereka mencatatkan, bukan melegalkan ya, kalau ditanya benar mencatatkan. Tetapi di sini menjadi syubhat. Syubhatnya apa? Orang merasa legal. Kemudian kalau kita tanya, orang mengesahkan atau untuk dicatatkan itu dari apa dasarnya? Kebijakan, bahasa halusnya. Bahasa kasarnya akal-akalan. Gimana mengesahkan, mencatatkan dari orang yang pernikahannya tidak sah lalu dicatatkan, kemudian dapat konsekuensinya pengakuan negara terhadap turunan dari perkawinan. Itu kan bahaya. Nah, kita bisa melihat bagaimana eskalasi nanti kalau kita tidak menyampaikan, ini akan orang merasa sah. Ini dalam agama namanya satu dzara'i. Langkah preventif untuk kami nyampaikan kepada masyarakat, innama antal balagh. Kalau saya sebagai ustadz ya, kemudian saya juga di MUI, kewajiban saya menyampaikan di publik, diberikan waktu oleh TV One, saya ngomong di media sosial, bukan berisik. Saya nanti ditanya oleh Allah gitu loh. Saya itu ditanya oleh Allah, Khalil, kamu kok nggak ngomong? Saya udah tahu itu tidak sah gitu. Tapi kalau disampaikan, Anda yang menetapkan, itu dicatatkan, membuatkan syubhat, apalagi Anda menganggap sah. Selama dia kumpul tidur dengan istrinya, Anda berdosa selamanya. Anda menanggung dosa zinanya itu. Apalagi nih Pak Khalil, kita minim banget informasi terkait dengan persidangan dalam pengesahan pencatatan tersebut. Jangan-jangan yang memimpin pun juga agamanya Islam, jangan-jangan gitu. Ya, kita nggak tahu soal agama, tapi di Islam tidak memperbolehkan sama sekali. Dalam wilayah publik, boleh saja kita ini mencurigai, ya, demi kemaslahatan, bukan individunya, tapi sebuah kebijakan. Kira-kira landasannya apa? Saya kemarin ketika ditelepon senang sekali, katanya bisa langsung bicara dengan pihak pengadilan. Saya kepengen tanya betul landasannya itu apa, dasarnya apa. Barangkali, ini ya bahasa tawadhunya, saya tidak tahu. Kalau memang itu secara hukum benar, kami akan ikut. Gitu loh. Tapi kalau memang itu tidak benar, tolong dibantu. Ini masyarakat Muslim Indonesia yang harus kami jaga dan amanah bagi kami untuk saling menasihati. Ini kan ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kerangka kita beragama, dan ini ke publik perlu disampaikan agar anak kita, saudara kita ya tidak salah langkah. Nggak salah langkah. Umpamanya kita menikah ya, nikah dulu di Muslim, nikah dulu di agama non Muslim umpamanya. Ya gimana pun kalau di Muslim tidak sah. Ya, karena kan soal di sini bukan urusan kita. Ini nggak tahu model nikah begini nih, model nikah di mana gitu. Karena kita beragama kan, tuntunan mengikuti agama. Karena kan kita yang sepengetahuan kita semua, kalau menurut agama Islam misalnya, secara sah itu dicatatkan di KUA. Tapi kemudian mengapa ibaratnya seperti ada jalan lain begitu, dilegalkan pencatatannya melalui PN? Ya itulah sebenarnya lompat di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu nomor 24 tahun 2013. Bagaimana di Undang-Undang Perkawinan sudah dijelaskan sahnya menurut agama dan kepercayaan, tapi kok bisa dicatatkan tanpa melalui agama dan kepercayaan. Maka dia nggak bisa dicatatkan di KUA. Dia hanya dicatatkan di Administrasi Kependudukan. Kependudukan dasarnya apa? Kalau bicara hak asasi manusia, coba Undang-Undang nomor 39 tahun 2019 itu, bahwa perkawinan itu tidak boleh dipaksa, tapi sahnya perkawinan berdasarkan undang-undang. Undang-undang kemana merujuk? Nomor 1 tahun 74. Itu tadi. Mas Tanto, sejauh ini update dari gugatannya seperti apa, Mas? Ini golnya golnya harapan, Mas Tanto. Terima kasih. Kalau masalah harapan, dari pertama kita sama penggugat sudah saya sampaikan, optimis untuk kalah, Pak. Optimis untuk kalah. Kenapa begitu? Mengapa optimis kalah? Karena satu, belum ada aturan yang terkait dengan sebuah putusan boleh digugat. Tapi ini kan dari awal kita harus ada perlawanan secara hukum.
bukan hanya statement di media ataupun mengeluh kesah. Ini adalah produk hukum, maka harus ada perlawanan secara hukum. Maka teman-teman kemarin diskusi, apapun yang terjadi, ini bagian dari perlawanan, kontribusi kita terhadap hukum negara yaitu Undang-Undang Perkawinan, dan kontribusi terhadap hukum agama yang harus kita luruskan. Tanggung jawab kepada Termasuk, mohon maaf, Tuhan, pada Allah juga ya. bukan itu aja ya Pak Arismon, Pak Kiai. Nanti MUI pun termasuk persekutuan gereja, termasuk ulama besar di Sarang, termasuk ulama kiai-kiai saya sendiri Gus Bah. Saya tarik sebagai pihak. Tujuannya jelas, Pak. Ayo kita duduk di pengadilan ini. Kita diskusi secara hukum. Ini ruangnya, Ya. bukan di media. Oke. Biar masyarakat tahu semua, bisa di-download nantinya oleh anak turun kita. Walaupun Ya. kalah secara otomatis saya, nggak apa-apa. Karena siap kita gugat untuk kalah memang dari awal. Itu Mas Ari dan Mbak Ria. Tapi tetap semangatnya tidak- juga harus ya, dikedepankan. sudah gitu menyuarakan lah Karena ya. kan ada beban tanggung jawab juga tadi kalau Beban Mas Tanto tanggung jawab mengatakan tadi. seperti itu ya kan. Ya, harus Pak. Makanya dari awal, kalau Pak Yai tadi mengatakan saya sudah download putusannya, dia itu menikah di gereja Pak. Bukti P8, P9-nya itu gereja semua. Nah, makanya saya bilang, dia bukan melepaskan, tidak melakukan yang si R ini, melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang ini secara Islam, dia tidak melakukan. Ya, yang kedua, dia menabrak, diajak menabrak. Yang ketiga sama, tokoh agamanya menabrak juga, tidak komitmen. Kalau kita sama-sama komitmen undang-undang ini, menghormati agama masing-masing, menjaga toleransi antar umat beragama, pasti tidak akan berani seperti itu, Pak. Itu yang kita jaga. Oke. Baik. Oke, iya. Baik, Mas Tanto. Terakhir mungkin Pak Kiai, kita mungkin tidak ingin ribut-ribut juga lah ya. Apa yang ingin disampaikan di sini? Ya, tadi ada catatan terakhir, menjaga toleransi. Jangan hanya kita yang suruh memahami orang lain, tapi orang lain juga memahami kita. Artinya ada kedaulatan di masing-masing umat beragama. Iya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu tidak mencampur adukkan agama, Baik. tapi tetap pada entitas agamanya masing-masing. Kemudian kita menghormati orang yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu kalau dia punya pindah agama ke agama lain, kami nggak mengurus. Itu. Ya. Tapi ketika itu masih Bukan ranah menggunakan kita. kata Muslim, Islam, maka kami berkewajiban untuk mengingatkan. Tapi kalau dia punya pindah agama, ada haknya dia. Kita nggak bisa maksa. Itu bagian dari toleransi. Iya. Tapi ketika menggunakan instrumen agama kami, menamakan agama kami, maka harus taat kepada rambu-rambu yang ada. Harus berisik berarti ya? Ya itu bagian dari ya kan sekarang dengan berisik itu bagian dari kita menyampaikan tanggung jawab di hadapan Allah ya, dan juga di hadapan manusia karena kita juga punya tanggung jawab hablum minallah dan hablum minan nas. Oke. Urusan kita kepada Allah dan urusan kita dengan sesama manusia. Oke, itu Baik, tadi terima ya. kasih, Makasih Pak banyak Kiai Pak Kiai Holil Nafis. atas himbauannya. Mas Terima Tanto kasih Wijaya, juga terima Mas kasih Tanto. waktunya pagi ini. Sukses untuk Anda dan teman-teman, Oke. santri-santri semua di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, terima wabarakatuh. kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Waalaikumsalam, Mas Ari. Oke.